Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 5 ayat 43 sampai 46. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jemaat dikasih Tuhan, masuk di bulan Februari ini, ya kita mengenal ada satu hari yang dikenal sebagai hari Valentine, kasih sayang. Ya saya nggak akan bahas hal itu, tetapi bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, tidak lepas tentunya dari mengasihi atau mencintai sesama. Nah, Alkitab katakan supaya kita ini bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya dikatakan tadi Tuhan Yesus pernah nyinggung, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Dia mengutip apa yang di perjanjian lama. Lalu Yesus berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah pengajaran yang luar biasa. Ya, jadi kalau biasanya orang mengasihi itu karena dia dikasihi. Ya, kita menghormati orang yang menghormati kita. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Terhadap orang yang benci kita gimana? Seringkali kita pun ikut benci. Kalau demikian sebetulnya kita nggak ada bedanya dengan orang itu. Orang itu jahat sama kita, kita perlakukan yang lebih jahat lagi, maka kita justru lebih jahat dari orang itu. Orang itu berbuat jahat, berbuat dosa ya terhadap diri kita. Kalau kita membalas hal yang serupa, kita tidak berbeda dengan mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu, orang-orang yang memusuhi engkau, orang-orang yang membenci engkau, orang-orang yang menjahili atau menjahati engkau. Ya. Karena sesungguhnya Tuhan ini bukan hanya sekedar memberi perintah. Dikatakan ya bahwa dia menerbitkan matahari bukan hanya bagi orang yang baik. Dia menurunkan hujan bukan hanya bagi orang yang benar, tapi semua orang.
Kita nggak pernah melihat kan, oh misalnya di sebuah pesawahan hanya sawahnya seorang petani yang baik saja, yang hidupnya benar saja, di situ kena hujan yang lainnya enggak. Ya, matahari pun demikian tidak hanya menyinari tempat di mana orang benar itu ada atau orang baik itu ada, tetapi semua orang kena sinarnya. Jadi Allah pun melakukan itu kepada semua orang, tidak membedakan. Ya, artinya di sini mengasihi pun jangan pilih-pilih. Jangan hanya orang-orang yang kita anggap, oh dia baik sama saya juga baik sama dia. That's okay. Tidak salah bahwa kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita juga nggak salah. Tetapi lebih daripada itu, jangan hanya berhenti pada orang yang memang mengasihi kita, orang yang baik sama kita, baru kita berbuat baik. Bahkan terhadap orang yang jahat terhadap kita sekalipun, ya Alkitab katakan supaya kita tetap mengasihi. Ya, jadi kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja, dikatakan apakah upahmu? Ya, tetapi di sini Tuhan ingin semua orang tanpa kita membedakan, kita harus mengasihi mereka. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, ini memang tidak mudah ya karena bicara tentang jiwa kita, tentang hati kita. Ya, seringkali kalau hati terluka itu susah sekali untuk kita bisa mengampuni atau mengasihi orang yang melukai kita. Tetapi apakah kita hanya ingin istilahnya melampiaskan kekecewaan, dendam, benci kita dengan mengabaikan firman Tuhan? Ya, ini semuanya bisa dijalani dengan kita minta pertolongan Tuhan. Kalau kita belum bisa mengampuni, datang sama Tuhan jujur, Tuhan aku mau mengampuni, tolong aku Tuhan. Jujur saja. Ya, karena ada kuasa dan kasih Tuhan yang akan memampukan kita. Ingat, kita pun dulu orang berdosa. Ya, kita pun termasuk orang yang sering berbuat jahat. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita tidak mengasihi orang yang jahat terhadap kita? Bukankah seharusnya kita bersyukur karena kita sudah diampuni Tuhan. Dan salah satu wujud syukur kita dengan kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk mulai lakukan dalam hidup kita. Jangan simpan kecewa benci, jangan balas yang jahat dengan jahat, tetapi kasih sesamamu, termasuk orang-orang yang memusuhi engkau sekalipun. Kasih dia, supaya mereka pun akhirnya boleh kasih Tuhan dan juga diselamatkan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini diingatkan untuk kami Tuhan mengasihi, tidak memilih-milih orang. Semua orang, baik orang itu jahat atau orang itu baik, tetap kami harus mengasihi, bahkan orang yang memusuhi kami sekalipun. Biarlah kami belajar mengasihi. Bermula dari kami mendoakan, mengampuni, dan akhirnya kami pun menyatakan kasih dengan perbuatan kami. Menyapa, bahkan kami mau membantu berbagi dengan orang-orang yang demikian. Kami percaya Tuhan, oleh pertolongan-Mu kami dimampukan untuk menyatakan kasih kepada sesama, bahkan terhadap orang yang memusuhi kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan sukacita menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.